Lepas dari segala kontroversinya, pemerintah provinsi berencana membeli pohon ini untuk mempercantik taman kota. Ya, hal ini berjalan seiring dengan rencana pembukaan 40 hektar ruang terbuka hijau baru di ibu kota tahun 2015 ini. Berkonsep taman terpadu, ruang terbuka bertujuan untuk menjadi paru-paru kota, ruang relaksasi warga, dan juga daya tarik wisata. Menjadi paru-paru kota, sepenggal ruang untuk sejenak mencari ketenangan, berkumpul, relaksasi, serta berekspresi. Menjadi penghijau, penyemarak sekaligus pereda penatnya kesibukan. Baru merupakan sebagian dari fungsi taman kota. Itu sebabnya sejak lama sejumlah negara maju di dunia tempatkan taman sebagai bagian penting dari sebuah kota. Untuk menetralisir polusi, pusat rekreasi, dan akhirnya bahkan menjadi daya tarik wisata. Di New York, Amerika Serikat misalnya, Central Park sebagai pusat sekaligus ikon kota ini mengundang 32 juta pengunjung tiap tahunnya. Atau Miracle Garden, taman kota super mewah di Dubai, Uni Emirat Arab, tak hanya memukau penikmatnya. 50 kuntum bunga asal berbagai belahan dunia yang ada juga menjadi oase penyejuk gersang atmosfer sekitarnya. Dan banggakan ikon negerinya, pucuk-pucuk sakura senantiasa naungi sejumlah taman di Jepang. Salah satunya Taman Ueno, menjadi pusat kegiatan warga, sentra tergelarnya ragam tradisi. Taman juga senantiasa memikat mata dunia. Juga membuka mata akan hal ini. Taman-taman cantik mulai marak terbentang hiasi berbagai kota di Nusantara. Seperti Kota Kembang dengan berbagai taman unik dan tematik barunya. Dan Surabaya yang tengah melangkah menjadi kota sejuta taman. Sementara ibu kota punya tak kurang 3.000 lebih ruang terbuka hijau. Sebagian besar terawat baik, sebagian butuh perbaikan. Berpacu dengan hiruk-pikuk warga penghuninya dan laju pembangunan, upaya menambah taman kota bukan tanpa halangan. Terlebih, tuntutan agar keberadaan taman tak hanya sebagai penghijauan. Belum ada hal-hal yang spektakuler, masih biasa-biasa saja. Isunya bergeraknya hanya pada bagaimana menambah. Tapi pertanyaannya ketika akan ditambah, di mana tempatnya? Pemerintah kota itu harus melihat RTH itu bukan sekedar sebagai lanskap, bukan sebagai bentang alam, ditanam pohon, kemudian dianggap sebagai RTH. Tapi harus ada fungsi lebih. Menjawab tantangan, tahun 2015 pemerintah provinsi sudah anggarkan perbaikan dan pembuatan sejumlah taman baru. Di antaranya Taman Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau KK Layak Anak yang menjadi program unggulan. Jadi ada ruang kreasi anak, ruang baca, ada wifi, ada komputer, nanti di sana akan terakumulasi gitu. Sehingga taman itu kaya fungsi dan merubah paradigma dari hidden park menjadi destinasi. Totalnya 40 hektar area akan disulap menjadi ruang terbuka hijau. Berkonsep taman terpadu, ruang hijau terdiri dari taman, hutan kota, jalur hijau, dan kebun. Untuk mewujudkannya, pemerintah provinsi akan membeli sejumlah lahan dan bangunan termasuk di permukiman padat. Pelaksanaan menunggu persetujuan anggaran dari DPRD. Tim Liputan melaporkan untuk NET.